Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya berasal dari TRO Praktikum kelas B, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membuat web server portofolio yaitu pada praktikum modul 5, yaitu tentang materi web server dan full stack JavaScript. Oke, jadi untuk materi kali ini itu mahasiswa ada tujuan dari praktikum ini. Yang pertama, mahasiswa membuat web server menggunakan Node.js dan Express.js. Kemudian yang kedua, membangun REST API CRUD dengan respon JSON. Kemudian mengintegrasikan database, membuat front-end interaktif, mengimplementasikan real-time update menggunakan Socket.io, mendevelop aplikasi ke internet menggunakan Cloudflare Tunnel, dan memahami full stack arsitektur dan alur data front-end, back-end, dan database. Nah, jadi yang pertama mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasarnya terlebih dahulu. Jadi, apa itu Node.js? Jadi Node.js adalah runtime JavaScript di server side menggunakan V8 engine dari Google Chrome. Node dapat menjalankan JS di luar browser dengan akses ke file system, network, dan OS. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, jadi JavaScript kan biasanya berjalan di atas browser ya. Jadi itu biasanya kan untuk sebagai program sebuah web atau apa yang kaitannya dengan browser. Nah, dengan Node.js ini JavaScript bisa berjalan di luar browser. Ini bisa untuk untuk apa istilahnya, JavaScript tersebut bisa berkomunikasi dengan di luar browser gitu. Seperti ambil data, kemudian mungkin untuk ke server dan sebagainya. Oke, mungkin kemudian Oke, teman-teman, di sini saya punya penjelasan. Nah, jadi inti pada praktikum kali ini tuh kita membuat web server yang mana di sini tuh terdiri dari seperti front end, kemudian back end. Nah, kalau front end itu tampilan webnya, ibaratnya kayak tampilan antar mukanya. Kemudian back end ini yaitu otaknya. Jadi back end ini yang mengolah permintaan-permintaan dari front end sehingga front end bisa menampilkan sebuah web yang interaktif. Mungkin bisa saya kasih penjelasan komponen-komponennya. Yang pertama ini front end atau client side, yaitu bagian yang dilihat dan digunakan oleh user di browser, terdiri dari HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu struktur dasar halaman web. Ini biasanya itu untuk strukturnya doang. Kemudian CSS itu untuk mengatur tampilan dan layout, ini seperti warna, font, dan sebagainya. Kemudian ini ada JavaScript itu untuk membuat halaman interaktif, misal event handling, seperti tombol, submit form, dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada backend. Backend itu server side ya, jadi ini bagian dari server. Nah, backend ini adalah otaknya ya, otak yang berjalan di server. Ini tuh yang menangani permintaan-permintaan atau request dari front end. Jadi ini alatnya lah, alat yang melakukan pemrosesan. Jadi mereka mengolah permintaan dari front end, misal dari front end meminta menampilkan sebuah video. Nah, nanti back end ini ialah yang terhubung ke server. Nantinya ini yang memproses sehingga video bisa ditampilkan di front end. Nah, dari backend ini ada berapa? Itu ada Node.js. Node.js itu runtime JavaScript di server untuk menjalankan JavaScript di luar browser menggunakan V8 engine. Ini sama seperti penjelasan sebelumnya. Dan ada non-blocking IO. Ini cocok untuk web server.
Kemudian ada Express.js. Express.js itu untuk framework web untuk Node.js. Ini memudahkan membuat API endpoint. Ini juga bisa untuk routing, menentukan URL mana yang menjalankan fungsi apa. Nah, tujuannya seperti ini. Untuk backend itu menerima HTTP request dari frontend, memproses data, validasi, transformasi, dan berinteraksi dengan database jika ada. Kemudian mengirim respon kembali ke frontend. Nah, kemudian ada lagi komponen dari web server, ada package.json. Jadi ini tuh file konfigurasi proyek Node.js yang berisi nama proyek, kemudian versi aplikasi, file entry, dan sebagainya, termasuk comment shortcut. Kemudian ada dependensi atau library yang dibutuhkan, dan sebagainya. Kemudian ada dependensi. Dependensi itu library yang digunakan dalam proyek ini. Jadi ada misalnya Express itu framework web utama. Kemudian ada Course itu untuk mengisikan proses mengakses API dari domain berbeda. Kemudian ada NodeMoon Development Tool, auto restart server saat file berubah. Nah, jadi di sini dari modul ini saya sudah mencoba untuk membuat web server sederhana yang mana di sini tuh terdiri dari front end dan back end yang berupa server dan pemrosesan otak pemrosesan. Jadi di sini untuk front end-nya, bentar. Nah, ini untuk front end-nya ada ini index HTML, ada JavaScript, dan juga ada CSS. Nah, kemudian untuk backend-nya itu kita terdiri dari Node.js, Express.js, dan Course. Sebentar, teman-teman. Nah, ini untuk backend-nya di sini. Ini merupakan otak pemrosesan ya, teman-teman. Ini untuk pemrosesan dari web server kita. Ini meliputi ada server juga. Oke, mungkin selanjutnya saya akan mencoba di sini saya sudah membuat untuk web server sederhananya. Di sini saya akan menjalankan untuk ini untuk backendnya di sini ada yang backend untuk API. Jadi ketika kita buka maka akan seperti ini. Ibaratnya backend itu sebuah dapur. Istilahnya misal restoran itu dapur yang menyediakan berbagai bahan yang nantinya diproses sehingga akan menjadi sebuah menu makanan. Istilahnya menu makanan nanti yaitu di front end. Kemudian ini ada untuk post untuk kontak form ya. Ini untuk formnya. Ini ada untuk info server. Nah, kemudian untuk front end-nya seperti ini. Ini gabungan dari HTML, JavaScript, dan juga CSS. Seperti ini. Jadi dari front end yang sedemikian rupa, itu kita punya bahan-bahannya itu dari back end. Nanti back end ini yang akan melakukan pemrosesan sehingga tertampillah sebuah web server yang interaktif dan menarik. Nah, kemudian terkait dengan portofolio itu saya sudah membuatnya lama dan saya juga sudah menghostingnya. Sebentar saya buka untuk folder dari
file dari portofolio saya. Nah, di sini ini untuk file-filenya, dan di sini saya sudah melakukan hosting sebelumnya, teman-teman. Jadi saya akan buka untuk uh, web portofolio saya sudah di hosting. Saya akan menampilkan terlebih dahulu. Nanti saya akan memberi penjelasan mengenai isi dari web server. Istilahnya itu apa saja yang membangun dari web server ini. Ya sama, terdiri dari front end, back end, dan di situ ada Node.js, ada servernya juga. Bentar, saya akan buka. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilan dari front end-nya. Ini merupakan dari web portfolio yang sudah saya hosting. Saya hosting menggunakan Vercel. Nah, di sini ada section home, kemudian ada about, kemudian ada skills, ada project. Nah, di sini ada project. Kemudian ada experience. Dan juga kontak saya untuk sebuah relasi atau komunikasi. Ini ada email saya, ada LinkedIn saya, ada WhatsApp saya. Dan di sini tuh udah API ya. Jadi ini bisa terhubung dengan LinkedIn saya. Kemudian ini jika diklik juga terhubung dengan WA saya. Jadi sudah API. Jadi bisa tersambung dengan domain LinkedIn saya. Kemudian ada domain WA dan email. Nah, untuk isinya itu di sini saya terdapat pastinya ada front end dan juga back endnya. Ini untuk front endnya, front endnya, dan kemudian untuk back end ini di sini. Yang melakukan pemrosesan. Ini untuk back endnya. Nah, kemudian di sini juga sebentar teman-teman. Nah, oke. Di sini merupakan file program dari jadi ini merupakan file program dari teks-teks yang ada di web server saya. Ini merupakan dari section about, kemudian ini section contact, section experience. Ini merupakan program-programnya.
dan di sini bisa kita sesuaikan atau bisa kita kembangkan yang sesuai dengan portofolio kita. Nah, kemudian di sini juga terdapat file pendukung. Bentar, teman-teman. Nah, di sini file pendukung untuk yang mana di sini itu terdiri dari CV saya, kemudian terkait dengan foto-foto yang ada di web server saya. Jadi ini file pendukung untuk agar dari file program struktur yang tadi itu bisa menambahkan fitur-fitur seperti gambar, kemudian di sini saya menambahkan fitur untuk mendownload CV, dan nantinya file-file pendukung ini itu kita tarik menggunakan Node.js, jadi backend yaitu Node.js, agar bisa terhubung dengan file dengan program yang tadi dan juga dengan file pendukung ini, sehingga tampilan dari front end akan lebih interaktif dan lebih menarik. Nah, kemudian di sini saya untuk menghosting atau untuk istilahnya agar web portofolio saya bisa diakses oleh siapapun, di sini saya menghosting menggunakan Vercel, dan untuk langkah awalnya itu saya menambahkan dari file program saya yang file ini, jadi file portofolio atau file yang berisi front end, back end, HTML dan sebagainya, itu saya masukkan ke dalam GitHub terlebih dahulu. Jadi di sini saya membuat repository. Ini kita langkahnya bisa seperti ini ya. New repository. Nanti tinggal klik create repository. Nah, ini karena saya sudah, itu seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi file-file yang tadi yang ada di VS Code kita masukkan ke GitHub. Kemudian di sini repository kita juga disetting publik agar nantinya kita bisa menarik atau mengimpor di Vercel. Nah, kemudian setelah kita masukkan ke GitHub, kita copy dari URL GitHub kita. Ini kita copy, kemudian kita buka Vercel. Nah, sebentar teman-teman, jadi langkahnya seperti ini. Vercel. Nah, kemudian di sini kita add new project. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman belum menghubungkan dengan GitHub, nanti di sini ada authorize atau menyambungkan dengan GitHub kita. Jadi di sini tinggal kita tarik aja import git repository, misalnya ini diimport karena saya sudah. Nah, kemudian tinggal teman-teman deploy saja nantinya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa mengedit untuk domainnya, dan web server kita bisa terhosting dan bisa diakses oleh siapapun. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, sekian penjelasan mengenai materi modul 5 dari praktikum mekatronika, itu terkait dengan web server portofolio. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.